Malam, Bu Ani dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan dari praktikum kewirausahaan 2025. Adapun kelompok kami terdiri dari saya, Scholastika Magdationa, Natasha Riosia Sitohang, Gabriel Jani Nadia, dan Grace Natalia Angelika. Perusahaan kami, yaitu Genaya Sweet, merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan bahan baku utama berupa jeli dan buah. Nama dari Genaya Sweet berasal dari gabungan nama anggota kelompok kami dengan harapan bisnis Genaya Sweet berjalan sukses sesuai dengan ekspektasi konsumen. Adapun segmentasi pasar yang dituju adalah semua usia, dari anak-anak hingga dewasa dengan pendapatan menengah ke bawah karena harga dari produk dapat dijangkau semua kalangan. Produk dikelola bersama tim manajemen yang terdiri dari operasional, finansial, dan pemasaran. Pengelolaan usaha dilakukan dengan mengedepankan jaminan kualitas bahan baku, sehingga tercipta rasa yang enak dan menyegarkan serta didukung dengan kemasanan yang praktis. Jeli buah menjadi pilihan makanan ringan yang semakin populer, terutama di kalangan anak muda dan keluarga, karena rasanya yang manis dan teksturnya lembut. Kombinasi jeli dengan buah segar meningkatkan nilai gizi, memberikan vitamin C dan antioksidan, sehingga menjadi pilihan yang sehat dan menyegarkan. Bisnis jeli buah mendukung pertanian lokal dengan memanfaatkan buah-buahan segar sebagai bahan baku utama yang membantu meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian daerah. Penambahan susu dan topping seperti Coco Crunch, roti tawar, biji selasih, dan nata de coco, serta serut meningkatkan kesegaran dan daya tarik produk, menjadikannya cara untuk mendukung pertanian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, kemudian ada visi misi dari bisnis Kenaya Sweet, di mana visinya adalah menjadi perintis camilan sehat, menyegarkan, dan juga kreatif yang digemari oleh semua kalangan. Kemudian untuk misinya, kita menyediakan dessert jelly dengan 5 rasa yang lezat, bergizi, dan juga berkualitas. Kemudian menggunakan buah segar dan susu plain tanpa pengawet, menyajikan dalam bentuk kemasan yang praktis, dan terus berinovasi dalam rasa dan tampilan yang sesuai dengan tren pasar. Kemudian untuk struktur perusahaannya, ada Direktur Utama Natasari, Manajer Operasional ada Gabriela Jenny, Manajer Pemasaran ada Scholastika, dan Manajer Keuangan ada Grace Natalia. Untuk analisis aspek pasarnya ada segmenting, di mana segmenting pasar ini dilakukan untuk mengendali kelompok konsumen potensial berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian ada targeting, yaitu berdasarkan hasil segmentasi yang dibagi menjadi 2 segmen, yaitu ada segmen primer yang terkait dengan target dan juga kebutuhan motivasi. Kemudian ada segmen sekunder, di mana targetnya adalah dosen, tenaga kependidikan, dan juga motivasi seperti kemasan elegan dan juga praktis yang dapat dipesan. Kemudian ada positioning, di mana ini adalah proses membangun citra dan persepsi merek agar tampil beda dan mudah diingat oleh konsumen. Kemudian kita akan membahas terkait deskripsi produk. Yang pertama ada konsep, di mana konsepnya kita menggunakan cuci mulut modern dengan kombinasi 5 rasa jelly dalam satu kemasan. Di mana ada varian jelinya seperti coklat, anggur, stroberi, mangga, dan juga leci yang menggunakan bahan berkualitas untuk menghadirkan cita rasa khas dan tekstur yang kenyal serta lembut. Kemudian kita juga menggunakan buah segar yang lokal seperti anggur, leci, dan kiwi. Untuk pelengkapnya kita menggunakan susu kental manis yang dapat menambah rasa manis dan juga lembut. Toppingnya kita menggunakan topping seperti roti tawar potong dadu, ada Coco Crunch, nata de coco, biji selasi yang dapat disajikan di atas es serut. Kemudian visualnya kita menggunakan warna yang cerah, di mana cocok untuk konten media sosial. Lalu ada keunggulan produk, di mana ada 5 rasa jelly yang populer, buah lokal kaya yang vitamin, topping beragam, dan cocok pastinya untuk semua jenis usia. Nah, cara menikmatinya ini gampang banget, teman-teman. Bisa diaduk agar semua lapisan menyatu atau dinikmati per lapisan untuk eksplorasi rasa. Nah, potensi penjualannya kita bisa cocok untuk booth, cafe, bazar, dan juga online food delivery. Untuk analisis strength atau kekuatan, kita menggunakan variasi rasa yang menarik, seperti bahan segar dan kombinasi yang unik, serta topping lengkap dan juga pastinya praktis dijual di stand makanan. Nah, untuk kelemahan atau weakness-nya, kita yang pertama ada daya tahan produk yang pendek, di mana harus segera dikonsumsi karena menggunakan es buah dan juga buah-buah yang segar. Kemudian ada ketergantungan terhadap cuaca yang dimana itu kurang diminati untuk saat hujan ataupun dingin, dan pastinya risiko higienitas di mana penjual juga akan terbuka menuntut kontrol kebersihan yang ketat. Selanjutnya, analisis pada aspek opportunities atau peluang meliputi tren konsumen terhadap makanan kekinian yang segar, manis, dan juga menarik. Kemudian ada potensi viral di media sosial, kolaborasi dengan event, dan juga custom order. Selanjutnya, pada aspek threats atau ancaman meliputi persaingan dengan produk jenis, harga bahan baku yang naik, perubahan selera konsumen yang cepat, gangguan cuaca dan lingkungan, serta isu kesehatan dan kebersihan. Selanjutnya kami menggunakan marketing mix atau 4P yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan juga promosi.
Genaya Sweet menawarkan dessert jelly berbahan Nutrijel, susu plain, buah asli, dan juga topping variatif. Kemudian untuk harga kami tetapkan 12.000 tiap cup yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Kemudian saluran distribusi yang kami gunakan meliputi booth atau stand di event kampus, expo, dan juga bazar. Dan kami juga menyediakan sistem pre-order melalui media sosial Instagram dan WhatsApp bisnis. Kemudian untuk promosi kami akan menggunakan digital marketing dan juga branding visual seperti stiker yang bisa mendukung persepsi produk sehat dan kekinian. Pada analisis finansial, usaha Genaya Sweet menunjukkan prospek bisnis yang menjanjikan dari sisi efisiensi biaya dan profitabilitas. Dengan modal awal sebesar 1 juta, seluruh proses produksi dan pemasaran bisa dijalankan secara optimal berkat struktur biaya yang terukur. Biaya tetap sebesar 205.000 sebesar 375.000 setiap 100 cup menghasilkan total biaya produksi sebesar 580.000 per batch sehingga harga pokok penjualan per cup hanya 5.800 dan kami akan mendapatkan margin keuntungan sekitar 107% yang menarik konsumen dan juga memiliki kombinasi rasa yang menarik sehingga menunjukkan efisiensi dan daya saing produk. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan tabel yang ditampilkan pada gambar, yang dimana ialah merupakan laporan keuangan bulanan selama 1 tahun, yang terdiri dari beberapa kolom utama. Bisa kita lihat bahwasanya ada bulan, pendapatan, biaya variabel, biaya tetap, total biaya, dan laba bersih. Setiap baris pada tabel mewakili 1 bulan, mulai dari Januari hingga Desember. Pada setiap bulan, pendapatan yang diperoleh tercatat sebesar 4.800.000. Biaya variabel yaitu biaya yang berubah-ubah tergantung pada jumlah produksi, tercatat sebesar 1.500.000 per bulan. Sementara itu, biaya tetap yang nilainya tidak berubah setiap bulan tercatat sebesar 205. Total biaya bulanan merupakan penjumlahan antara biaya variabel dan biaya tetap, sehingga setiap bulan total biaya yang dikeluarkan adalah 1.705. Laba bersih dihitung dengan mengurangkan total biaya dari pendapatan, sehingga setiap bulan laba bersih yang diperoleh adalah 3.095.000. Seluruh angka ini konsisten untuk setiap bulan sepanjang tahun. Pada baris terakhir tabel terdapat jumlah total untuk masing-masing komponen selama 1 tahun. Total pendapatan sebesar 57.600, total biaya variabel sebesar 18 juta, total biaya tetap sebesar 2.460, total biaya keseluruhan sebesar 20.460, dan total laba bersih selama 1 tahun mencapai 37.140. Dalam tabel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai stabilitas keuangan usaha selama 1 tahun, di mana pendapatan dan biaya relatif tetap setiap bulannya sehingga laba bersih yang dihasilkan pun konsisten. Informasi dalam tabel ini sangat penting untuk memantau kesehatan keuangan usaha dari Genaya Sweet kami sendiri, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis seperti perhitungan BEP yang juga ditampilkan di bagian kanan gambar. Bisa kita lihat BEP di kanan gambar, yaitu ada rumusnya bahwasanya BEP harga sama dengan biaya variabel per unit tanpa biaya tetap per jumlah unit produksi. Sebelumnya, BEP harga ialah digunakan untuk menentukan harga jual minimum agar tidak mengalami kerugian. Rumusnya adalah sebagai berikut yang tadi, dapat kita lihat bahwasanya biaya variabel per unit itu 3.750 ditambah dengan biaya tetapnya 205 per 100, jadi dapat hasilnya 5.800. Sehingga harga jual minimal agar tidak rugi adalah 5.800 per unit. Selanjutnya BEP penerimaan. BEP penerimaan adalah jumlah penerimaan minimal agar usaha tidak mengalami kerugian dengan rumus BEP unit kali harga jual per unit, yang dimana dengan angka 25 untuk BEP unit dan 12.000 untuk harga jual per unit didapat 300.000. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya penerimaan minimal agar usaha tidak rugi adalah sebesar 300.000. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi kami kali ini, Genesis merupakan usaha kuliner yang menyajikan dessert berbahan utama jelly, buah segar, dan susu dengan cita rasa lezat serta tampilan menarik. Usaha ini mengusung visi menghadirkan cemilan sehat dan menyegarkan bagi semua kalangan dengan strategi pemasaran inovatif dan harga yang terjangkau. Produk ditawarkan dalam 5 varian rasa jelly dilengkapi dengan berbagai brand. Dari analisis SWOT dan bauran pemasaran, bisnis ini memiliki potensi berkembang luas terutama di lingkungan mahasiswa dan komunitas kampus. Analisis keuangan menunjukkan bahwa Genaya Sweet sangat menguntungkan dengan margin laba tinggi dan titik impas yang mudah dicapai. Sekian presentasi bisnis plan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam.